Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Petolina Kamarigi dengan NIM D1B1211062. Nah, di mana saya buat video ini untuk menjelaskan terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Ya, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam video saya ini adalah saya akan menjelaskan soal apa itu rumah sakit, kemudian pelayanan kefarmasian, dan tujuan daripada menetapkan standar pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 ini. Kemudian lanjutkan dengan penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Setelah itu apa saja ruang lingkup dalam pelayanan kefarmasian. Setelah itu akan membahas juga soal sumber daya dalam kefarmasian. Lalu lanjutkan juga dengan pengorganisasian, lalu pengendalian mutu pelayanan dan rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat yang menyediakan pelayanan medis dan juga perawatan bagi pasien yang memerlukan pengobatan atau perawatan dalam tenaga medis lebih lanjut. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan medis di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang sudah profesional atau terlatih dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis yang lengkap. Nah, selanjutnya adalah pelayanan kefarmasian, di mana pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang langsung dan tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud supaya bisa mencapai hasil yang pasti untuk mendapatkan mutu kehidupan pasien yang lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan standar pelayanan kefarmasian. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dia di mana tujuannya adalah dia dibuat untuk menjadikan sebagai tolak ukur atau perbandingan yang nantinya ini akan menjadi pedoman bagi tenaga-tenaga kesehatan, lebih khususnya adalah kefarmasian, dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dalam rumah sakit. Nah, tujuannya adalah yang pertama, supaya bisa meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang kedua, agar menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Yang ketiga adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka supaya ini juga menjadi keselamatan juga bagi pasien. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Penyelenggaraan dalam standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini harus didukung oleh yang pertama, ketersediaan sumber daya kefarmasian. Yang dimaksud dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian adalah yang pertama itu manusia, dan juga yang kedua sarana dan juga peralatan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian yang orientasinya itu kepada keselamatan pasien. Jadi yang dimaksud dengan pengorganisasian ini adalah dia di mana difokuskan kepada bagaimana dia harus fungsikan dalam pelayanannya, kemudian tanggung jawabnya dan juga hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, dan itu pun juga sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2016 ini. Dan yang ketiga adalah standar prosedur operasional, yang dimana standar prosedur operasional ini adalah dia dimana ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut adalah ruang lingkup pelayanan kefarmasian, di mana ruang lingkup dalam pelayanan kefarmasian ini mencakup dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang bersifat manajerial, itu dia berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau sekali pakai. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pelayanan farmasi klinik. Jadi dua hal tersebut ini harus didukung juga oleh sumber daya manusia, sarana dan juga prasarana. Dua ruang lingkup tersebut saya akan bahas. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sekali pakai atau habis pakai, yang dimana
dalam proses pengelolaannya itu adalah yang harus dilakukan pertama adalah pemilihan itu mulai dari sediaan, kemudian alat kesehatan itu harus dilakukan pemilihan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan kebutuhan, yang ketiga adalah pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan yang sudah direncanakan. Setelah itu penerimaan, lalu melakukan penyimpanan sebelum melakukan pendistribusian, lalu selanjutnya adalah melakukan pendistribusian, lalu pemusnahan dan juga penarikan, di mana pemusnahan dan penarikan dilakukan ketika suatu sediaan tersebut sudah kadaluarsa atau batas pemakaiannya sudah lewat. Dan yang berikut adalah pengendalian dan juga administrasi. Kemudian dalam manajemen risikonya itu adalah dalam pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan ini juga akan dilakukan yang pertama yaitu identifikasi, lalu melakukan evaluasi supaya kita bisa mengurangi risiko yang akan terjadi kepada pasien, bukan hanya kepada pasien tetapi juga kepada tenaga kesehatan dan juga keluarga pasien. Kemudian untuk langkah-langkah dalam manajemen risiko pengelolaan adalah yang pertama kita menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan juga bahan medis yang dipakai. Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko. Yang ketiga kita menganalisa risiko yang akan terjadi. Setelah itu kita bisa melakukan evaluasi risiko. Dan hasil daripada evaluasi tersebut kita bisa mengatasi risiko yang akan terjadi nantinya. Lalu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pada pasal 15 ayat 3 tentang rumah sakit, dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwasanya pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit itu harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu itu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik, misalnya kontrasepsi, jenis IUD, alat picu jantung, implan dan juga stent. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik, yang dimana dalam pelayanan farmasi klinik ini merupakan pelayanan langsung yang ditangani langsung oleh seorang profesional atau langsung saja adalah seorang apoteker pada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan juga meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena pemberian obat. Dengan tujuan supaya pasien bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dalam pelayanan farmasi klinik yang harus dilakukan itu adalah yang pertama pengkajian dan juga pelayanan resep. Jadi dalam pengkajian resep ini perlu melakukan namanya menganalisa adanya masalah terkait dengan obat. Dan itu pun dilihat juga apakah ada kesalahan dalam penulisan resep atau tidak. Kalau ada kesalahan, kita bisa konfirmasikan juga kepada dokter untuk bertanya dan memastikan. Yang kedua adalah penelusuran riwayat penggunaan obat. Jadi dalam penelusuran riwayat penggunaan obat ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pasien sebelumnya pernah konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah rekonsiliasi obat. Ini kita melakukan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang sudah pasien dapatkan, supaya kita juga mencegah nanti terjadinya kesalahan atau biar tidak mendapatkan obat yang sama kedua kali.
Dan yang keempat adalah pelayanan informasi obat atau disingkat dengan PIO. Ini merupakan kita bisa menyediakan atau memberikan informasi secara lengkap terkait dengan obat yang akan pasien konsumsi. Kemudian yang berikut adalah konseling. Jadi dalam konseling ini juga perlu biar kita bisa memberikan nasihat atau saran terapi obat. Nah, jadi apoteker dia bisa memberikan nasihat atau konseling kepada pasien atau bisa juga kepada keluarganya supaya bisa mengingatkan kepada pasiennya, supaya bisa juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pasien. Kemudian yang keenam adalah visit. Nah, di mana ini merupakan kunjungan yang dilakukan oleh seorang apoteker atau juga bisa bersama dengan tim. Jadi bisa melakukan kunjungan kepada pasien yang sedang melakukan rawat inap. Yang berikut adalah pemantauan terapi obat atau disingkat juga dengan PTO. Nah, ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan juga rasional bagi pasien nantinya. Kemudian yang berikut adalah monitoring efek samping obat atau disingkat dengan MSO. Jadi ini merupakan kita bisa melakukan pemantauan setiap respon dari obat terhadap tubuh pasien supaya kita bisa menghindari efek-efek yang berlebihan kepada pasien pada saat mengonsumsi obat tersebut. Kemudian yang berikut adalah melakukan evaluasi penggunaan obat. Jadi kita bisa melakukan evaluasi dari penggunaan obat tersebut. Kemudian yang berikut adalah dispensing secara steril, di mana ini biasanya dilakukan di instansi farmasi dan teknis supaya bisa memberikan sterilisasi atau stabilitas produk yang memiliki juga dari paparan zat berbahaya ini teruskan kepada petugas atau pelayanan kesehatan lain supaya pada saat melayani pasien dia merasa nyaman karena sterilisasi atau dari ruangan tersebut. Dan yang berikut adalah pemantauan kadar obat dalam darah. Jadi pemantauan kadar obat dalam darah atau disingkat dengan PKPD ini juga penting dilakukan. Tapi ini biasanya dilakukan atas permintaan dari dokter yang merawat atau usulan juga dari seorang apoteker. Nah, tujuannya adalah supaya bisa mengetahui kadar obat dalam darah. Dan setelah itu kita bisa melakukan penilaian kebutuhan pasien untuk ke depannya. Yang berikut adalah sumber daya kefarmasian. Jadi dalam pelayanan kefarmasian yang dibutuhkan sekali pertama adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pekerjaan kefarmasian yang pertama adalah seorang apoteker, kemudian yang kedua adalah tenaga teknis kefarmasian, kemudian untuk pekerjaan penunjang itu dibutuhkan adalah operator komputer atau teknisi yang memang benar-benar memahami soal kefarmasian. Kemudian yang kedua tenaga administrasi dan juga pembantu pelaksana. Kemudian selain dari sumber daya manusia, sangat penting juga adalah sarana dan prasarana. Nah, di mana sarana dan prasarana tersebut dalam ruang harus memadai. Ini dari segi kualitas dan juga kuantitas supaya ini juga dapat menunjang fungsi dan proses pelayanan kefarmasian dan juga menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas dan juga memudahkan sistem komunikasi dalam pelayanan rumah sakit.
Nah, kalau dilihat dari segi fasilitas peralatan juga harus memenuhi syarat, terutama untuk perlengkapan perajikan, penyiapan, baik itu untuk sediaan steril, non steril maupun cair, untuk obat luar dan juga obat dalam. Berikut adalah pengorganisasian, di mana pengorganisasian dalam rumah sakit harus dapat menggambarkan dan tugas yang dapat, koordinasi kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dalam rumah sakit. Nah, dari segi instalasi farmasi, pengorganisasi instalasi farmasi juga harus mencakup pengelolaan sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, farmasi klinik dan juga manajemen mutu yang bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap manajemen mutu. Kemudian fungsi dari instalasi farmasi tersebut meliputi yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, pengelolaan farmasi klinik. Kemudian yang berikut, komite atau tim farmasi dan terapi. Nah, dalam pengorganisasian rumah sakit itu perlu dibentuk namanya komite atau tim farmasi dan terapi yang merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, yang anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker, instalasi farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila itu diperlukan. Nah, tim farmasi atau komite dan terapi juga harus dapat membina hubungan kerja dengan komite lain dalam rumah sakit yang berhubungan dengan penggunaan obat, supaya dalam melakukan pelayanan semuanya berjalan dengan efektif. Nah, supaya hasilnya juga bisa mendapatkan dengan efektif. Kemudian yang berikut adalah komite atau tim lain yang terkait. Peran apoteker dalam komite atau tim lain yang terkait itu terkait dengan penggunaan obat di rumah sakit atau mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, perawatan paliatif dan bebas nyeri, atau penanggulangan AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome, atau direct over treatment short course, program pengendalian resistensi antimikroba, transplantasi, dan juga terapi romatan metadon. Poin yang terakhir adalah pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan juga evaluasi, di mana monitoring dan evaluasi merupakan suatu pengamatan untuk penelitian sejarah terencana, tersistematis dan terorganisir sebagai umpan balik atau perbandingan perbaikan sistem dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan terhadap seluruh proses, mulai dari tata kelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk metode evaluasi yang digunakan itu terdiri dari audit atau pengawasan. Jadi ini perlu dilakukan terhadap proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian yang kedua, review atau penilaian. Ini perlu dilakukan terhadap pelayanan yang telah diberikan atau penggunaan sumber daya atau sesuai juga dengan penulisan resep. Kemudian yang berikut adalah survei. Survei perlu dilakukan untuk mengukur kepuasan pasien. Jadi dilakukan dengan wawancara langsung apakah dia puas dengan pelayanan yang diberikan atau tidak. Kemudian yang berikut adalah observasi. Observasi ini dilakukan terhadap kecepatan pelayanan, misalnya kayak pasien berapa lama antri, kemudian mulai juga dengan ketepatan dalam pemberian obat kepada pasien dan informasi sejarah lengkap yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 72 Tahun 2000. Terima kasih untuk perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.